لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan semua senantiasa dalam hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua berada dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tutup usia kita. Di dalam Islam, seluruh amal sangat tergantung pada niat. Niat secara etimologi atau secara bahasa itu adalah al-qasdu, yaitu kesengajaan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Dan secara syar'i ulama mendefinisikan bahwa niat adalah qasdus syai' muqtarinan bil fi'il wa mahalluha al-qalb. Keinginan melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan, tempatnya di dalam hati. Ketika kita ingin berniat puasa misalkan, maka pastikan niat itu dilakukan pada malam hari, karena memang itulah yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan, man lam yubayyit as-siyam min al-lail fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mencadangkan niat puasanya sejak malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Kemudian waktu berniat, yang penting satu bagian dari malam itu, dan tidak boleh mengkhususkannya. Dan dilakukan yaitu dengan hati. Sebab niat adalah kerjaan hati, bukan kerjaan lisan. Di dalam Islam, amal itu terdiri dari 3 macam amal. Ada amal lisan, ada amal hati, dan ada amal anggota badan. Dan masing-masing harus dilakukan sesuai dengan porsinya. Kerjaan lisan tidak boleh diwakili oleh hati, seperti takbiratul ihram misalkan, itu tidak boleh diwakili oleh hati. Makanya ulama sepakat orang yang tidak mengucapkan takbiratul ihram itu tidak sah sholatnya, walaupun dia mengucapkan dalam hatinya. Doa kerjaan lisan tidak boleh kemudian dilakukan dengan hati. Begitu pula niat adalah kerjaan hati, tidak boleh diwakili oleh lisan. Disinilah kenapa kemudian kita katakan bahwa melapatkan niat itu tidak boleh, karena memang niat itu bagian dari kerjaan hati. Di samping memang Rasulullah tidak pernah mencontohkan, tidak pula sahabatnya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak pernah mencontohkan hal itu. Inilah pentingnya kita mengkaji tentang niat itu, karena kita tidak akan mungkin bisa meluruskan kesalahan kita dalam berniat ini kalau kita tidak tahu niat itu apa dan kapan harus dilakukan dan bagaimana caranya. Dan fungsi niat itu dapat membedakan antara kebiasaan dengan ibadah, membedakan antara satu ibadah dengan yang lain, membedakan antara ibadah sunnah dengan yang wajib. Inilah fungsi puasa. Dan juga kemudian membedakan peruntukan dari amal yang kita lakukan, apakah karena Allah, apakah karena Allah dan selain Allah, atau kemudian murni karena selain Allah. Dan yang dituntut kita dalam melakukan semua amal termasuk di dalam puasa, agar kita mendapatkan meraih pahala puasa itu adalah harus karena Allah. Seorang bisa saja melakukan suatu amal yang disyariatkan di dalam Islam, tetapi kemudian ketika niatnya
tidak benar, maka bisa jadi kemudian tidak mendapatkan apa-apa dari amal yang dia lakukan. Sebab dalam Islam, niat itu termasuk satu dari dua syarat diterimanya amal. Di samping mutaba'ah Rasulullah SAW, pastikan amal yang dilakukan itu disyariatkan dan dilakukan dengan tata cara disyariatkan. Ini disebut dengan mutaba'ah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada ikhlasun niyyah lillah. Pastikan amal itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab bisa jadi seorang melakukan amal itu bisa hanya murni karena Allah. Bisa jadi kemudian yang kedua karena Allah dan kepada selain Allah. Dan yang ketiga bisa jadi murni kepada selain Allah. Semua punya konsekuensinya. Kalau yang karena Allah, berarti dia telah memenuhi syarat. Satu dari dua syarat diterimanya amal. Kalau kemudian karena Allah dan kepada selain Allah, pastikan ini termasuk syirik kecil, di mana dia tidak mendapatkan pahala dari amal tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits qudsi dalam riwayat Muslim, ana aghna syuraka anis syirik, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu syirkah. Saya zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa yang melakukan suatu amal, kata Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan aku dengan yang lain padanya, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala dari amal yang dilakukan tadi, niatnya karena Allah dan kepada selain Allah. Dan yang ketiga, murni bukan selain Allah. Ini syirkul akbar, bukan hanya pahala amal yang dilakukan tidak didapatkan, tetapi bisa menyernakan seluruh amal yang pernah dilakukan. Termasuk kemudian di dalam puasa. Salah satu sebab orang tidak mendapatkan pahala puasa, atau salah satu sebab tidak sahnya puasa seorang itu, disebabkan kenapa? Adalah karena peruntukannya bukan untuk Allah semata. Contoh misalkan, ada seorang yang berpuasa, semangat berpuasa, senang berpuasa di bulan Ramadan ini, karena sebelum bulan puasa melihat berat badannya, ya kan? Di mana saat kemudian dia ditimbang menyalahkan angka yang ada di timbangan. Kayaknya timbangan ini rusak. Atau kemudian pakaian sudah tidak lagi muat. Semangat kemudian dia puasa, pengen turun berat badan, pengen diet. Atau ada yang puasa karena ingin sehat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia karena Allah dan kepada dan pengen sehat, dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Ya kan? Barangkali sah puasanya. Tapi kalau dia murni puasa karena pengen sehat, pengen menurunkan berat badan, dia mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Yaitu apa? Yaitu turun berat badan dan kemudian dia sehat. Tapi dia tidak mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kalau murni kena selain Allah Subhanahu wa taala, murni pengen sehat, dia tidak mendapatkan pahala puasa dan bisa menghilangkan seluruh pahala ibadah yang pernah dilakukan. Berarti di sini dituntut di dalam puasa itu, pertama, kalau supaya sah puasa kita harus karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang itu hanya akan mendapatkan dari apa yang telah diniatkan. Kalau niatnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sepanjang amal dilakukan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau kemudian niatnya bukan karena selain Allah, ya di samping karena ingin sehat tadi, ya kan, karena Allah Subhanahu wa taala, dia juga nggak dapat pahala puasa. Apalagi kalau puasa itu murni karena ingin
sehat, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk syirkul akbar. Nah, kemudian bagaimana kita ingin mendapatkan setelah sah puasa kita, selanjutnya kemudian kita mendapatkan apa? Pahala puasa, pahala keistimewaan dari puasa ini. Contohnya misalkan kita ingin mendapatkan ampunan dosa, maka pastikan puasanya di bulan Ramadan ini hanya karena iman dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, kemudian pertanyaannya, apa isi itu niat dan bagaimana caranya dan kapan waktu niat itu? Di bulan Ramadan niat dilakukan yaitu kapan? Di malam pertama. Sejak terbenam matahari dipastikan itu awal Ramadan, maka itu kemudian kita berniat. Dan boleh kemudian kita hanya berniat di awal saja, di malam pertama, kecuali kemudian nanti kita batal. Dan maka pada saat kemudian kita barangkali kita ingin, ya kan, mungkin kena sakit 1, 2, 3 hari kita nggak puasa di bulan Ramadan, saat kita ingin berpuasa kembali kita harus memperbaharui apa? Niat kita. Termasuk kemudian juga apa? Yang haid barangkali. Setelah selesai haid, ya kan, di tengah Ramadan, maka di saat dia ingin mengawali puasa kembali, maka dia harus memulai memperbaharui niatnya. Atau kemudian sebagian ulama juga menganjurkan kita berniat setiap hari. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa niat itu adalah, ya kan, pertama di awal Ramadan atau setiap malam, dan yang pasti dilakukan di malam hari. Sebab salah satu sebab orang tidak mendapatkan pahala puasa ketika kita berniat, ya kan, di siang hari. Rasulullah pernah mengatakan, "Man lam yubayyitis siyam minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak mencanangkan niatnya sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Katakanlah setelah terbit matahari, setelah azan misalkan, setelah azan subuh, berakhir masuk sahur, lalu kemudian kita sama sekali tidak niat puasa Ramadan. Walaupun kita nggak makan dan minum sampai terbenam matahari, kita tidak mendapatkan puasa tersebut. Artinya puasa kita tidak sah. Sebab niat di dalam puasa itu merupakan apa? Rukun. Termasuk hal yang inti dan penting yang tidak boleh kita tinggalkan. Yang tidak boleh kita apa? Kita tinggalkan. Artinya harus kita berniat sejak malam hari. Ini salah satu sebab kenapa orang tidak mendapatkan pahala dari puasa, bahkan batal puasanya, karena tidak berniat sejak di malam hari. Dan kemudian cara berniat, ya tidak ada niat kecuali dalam hati. Kita niat puasa Ramadan karena Allah. Dan tidak boleh kemudian kita melafadzkan niat. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah contohkan itu. Tidak ada yang namanya nawaitu, ya kan, sauma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Ya kan? Ini tidak pernah Rasulullah SAW contohkan. Bahkan kalau kita baca dalam kitab kitab induk dan kitab utama dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tidak pernah melapatkan niat dalam semua amalnya termasuk di bulan Ramadan. Dan itu bisa dibuktikan dalam kitab yang terjemahkan sekarang itu. Tidak dalam sholatnya, tidak dalam wuduknya, tidak dalam mandi wajibnya, tidak pula dalam zakat, tidak pula dalam haji, tidak pula dalam puasanya. Tidak pernah dilapatkan sama sekali. Ya kan? Sementara Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan maksiat di bulan Ramadan. Sebab Rasulullah pernah bersabda, "Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir." Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, segera lakukan di bulan Ramadan. Wahai orang yang ingin melakukan maksiat, stoplah atau kurang atau tinggalkan. Seluruh amal yang tidak disyariatkan kita lakukan baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan termasuk maksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak membatalkan puasa, walaupun barangkali puasa kita sah, tetapi bisa mengurangi apa? Tidak menghilangkan pahala puasa, tetapi paling tidak bisa mengurangi apa? Pahala puasa. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita agar pahala puasa ini kita raih, kita harus meluruskan niat dan karena Allah Subhanahu wa taala semata, dan kemudian kita lakukan niat ini dengan cara yang disyariatkan, yaitu di dalam hati. Kita sebagai lintasan bahwa kita ingin puasa Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya adalah di malam hari, tidak boleh di siang hari. Yang dimaksud di malam hari itu adalah sejak terbenam matahari sampai kemudian sebelum azan subuh dikumandangkan. Dan tidak boleh kita mengkhususkan waktu tertentu sebagaimana umumnya dilakukan Indonesia. Habis tarawih, habis witir, selalu kemudian niat bersama, dan itu tidak disyariatkan. Sebab Rasulullah SAW tidak pernah mengkhususkan, ya kan? Habis sholat witir berniat, dan kita harus lakukan, ya kan? Niat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, agar kemudian kita mendapatkan pahala sempurna dari puasa ini. Saya yakin semua kita tidak mau puasa kita sia-sia. Kuncinya kita lakukan, ya kan? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, di samping ikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah seluruh keistimewaan yang ada pada puasa kita dapatkan. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.